ini mobil nggak enak banget siapa pakai kemarin. Ah, kalau mobil kotor saya udah ngep aja. Seperti mobil sama kita tuh mengasih tahu ini kurang cocok. Oke, Om. Ya. Mobil udah banyak begini. Dari tadi gue mikir ini siapa yang ngurus gitu loh. Dan bagaimana cara ngerawat mobil-mobil ini supaya bener-bener tetap prima gitu maksudnya. Dalam arti secara tampilan oke gitu. Kan nggak mungkin juga mobil ini nggak dirawat, nggak mungkin. Ya nggak mungkin Mas. Mobil itu ibarat kita bukan istri kedua ya, kurang ajar banget ya. Ya kayak gitulah ya. Jadi kalau saya pertama adalah saya lakukan mobil itu hati dulu Mas. Oke. Kalau saya didik anak saya seperti didik orang tua. Kalau kamu mau belajar mobil, saya hanya disuruh nyuci mobil Mas. Oke. Nyuci mobil tuh setahun nggak kelar kalau masih. Ini kolong ini diginiin doang nih, dia nggak lihat luar kolong. Nah, itu didikan orang tua. Setelah itu maju mundur mobil. Oke. Nah, sekarang setelah ini saya didik juga orang-orang saya. Pertama adalah bodi dilap ya. Nah, dalam lap tuh saya pasti kalau habis dari pergi saya nggak akan bersihin. Oke. Dinginin dulu, saya cuci. Nah, habis cuci, kering, dilap bagus. Nah, biasanya Sabtu Minggu Mas. Oke. Nah, olahraga Mas. Daripada fitness. Rutin Sabtu Minggu. Sabtu Minggu. Saya kalau nggak hari biasa, kalau nggak ada yang diutrek, saya gosok tuh sebodi tuh. Nah, karena kebetulan ketemu sama Mas, emang saya suka, makanya saya pakai Zero pinjam Mas. Nah, kemarin juga saya sampai, maaf nih Mas, saya kan nggak diajarin ke mesin, saya pakai mesin, bagus, oke. Ya, itu maka sebelumnya itu saya, kenapa Mas mesti habis dicuci sendiri ya, sama dikasih yang instan yang punya Mas, itu bagus. Instant coating. Instant coating. Selain kita ngerawat mobil, satu lagi Mas yang paling penting dalam punya mobil. Kita tahu tuh mobil lecet apa enggak. Siapa yang bikin tragedi ini ya. Kayak kita, saya kalau udah ke Garet, ini saya mikir, ini siapa? Sedangkan ini mobil saya, siapa yang nggak ada yang ngaku kan? Oke. Dan kalau itu ketahuan lama nggak apa-apa. Kalau hari ini saya bersihin 2-3 hari lagi bersihin masih ada, ini pasti ada seseorang. Oke. Itu satu. Yang kedua, kalau bersih Mas, apalagi tahan lama ya, karena kalau di sini kan nggak bisa setiap hari. Jadi hari ini saya ini. Habis itu basah lagi seminggu, kemudian saya liatin. Oke. Makanya saya terima kasih Mas. Saya waktu ke tempat Mas kan mau bayar aja Mas, bukan nyari gratisan deh, yang malu. Karena saya cari-cari ya, harus cari-cari. Karena banyak orang ngasih juga, tapi juga ada yang kadang-kadang ngeflag ya. Ngeflag belum tentu salah obatnya, mungkin sayanya belum biasa. Oleh sebab itu saya harus biasa. Jadi kalau punya mobil itu nggak bisa Mas, kita kasihin ke orang ya, maaf ya, bukan saya nggak suka ke detailing, nggak suka aja. Cuman yang pertama yang mudah adalah pertama kita merawat mobil itu dengan bahan yang mudah. Oke. Kalau seperti kita gosok pakai alat, saya ada alatnya juga pernah. Habis itu kita gini seharian. Beneran kalau pakai alat gitu kan habis itu begini kita. Saya alamin semua Mas. Gede 11 ini. Saya alamin semua. Saya kan ngecat semua lakukan. Nah kalau sekarang, apalagi coating kan lama. Kalau dulu kan kasih coating lama gitu. Kalau sekarang kan enak. Nah, saya bukannya maaf nih, ini pribadi aja. Saya nggak di apa-apa juga. Saya kalau suka sesuatu ya saya coba terus. Nah terus juga habis itu, habis body, biasanya yang paling penting sepatu kita nggak pernah semir dulu waktu jarang. Cuman kalau ban sama pelek itu harus mengkilat. Nih saya kasih. Ini nggak disemir, kalau disemir beda. Beda. Mobil kotor boleh, kalau ini bersih, orang lihat bersih. Nah, terus kolong Mas juga harus dibersihin sama seperti kayak body. Hitam-hitamnya itu habis saya cuci. Nah, saya sering biasanya bekas-bekas lapnya, coatingan Mas, sayang di bawah saya lapin. Nah, mobil saya bukan apa, kegantung Mas. Iya. Kalau di bawahnya nggak bersih, apa coba Mas? Mas, ini Mas belum datang pun udah digantung nih mobil, bukan karena mesti dibersihin, emang bersih. Iya. Nah ini karena saya kerjain dia di atas bawah. Jadi lap kotornya itu jangan dibuang bekasnya. Nah, berarti sampai bener-bener yang ngerawatnya segitu sampai detail tadi ngelihat mobil sebegitu banyak ini, terus apal gitu lecetnya di mana. Rahasianya nih
untuk kan pasti kan semuanya kan juga tadi Om bilang bahwa ada wah ini ya sebenarnya gue juga suka nih. Ya. Kan mulainya kan dari garasi. Betul, garasi. Terus betul. kemudian kita maksudnya gini, hobi kan Om Hobi, untuk betul. untuk ngerawat mobil kan Betul. hobi Om. Apa Om yang Ya menarik? karena ini Mas, hati ya, biasa. Mas kalau punya sesuatu dirawat terus, Mas gesernya tahu kok. Sekarang Mas punya baju, ada bolongnya tahu? Tahu pasti. Nah sekarang dari baju ini, Mas terus dari selain eksterior, interior juga perlu. Ya. Terus jangan lupa adalah waktu kita gosok bodi, itu jangan lupa lampu biasanya orang lupa. Nah lampu itu digosok supaya kalau dia mengkilat kan kayak baru. Kalau di coating, apalagi udah coating enak. Kalau dulu zaman saya Mas diamplas itu, terus dikasih pakai baby oil segala, ada macam-macam tuh ilmunya, iya nggak? Berarti benar adalah pribadi orang itu dicerminkan dari kendaraan yang dia pakai. Betul. Kalau orang kan dari bajunya. Dari bajunya. Ya kalau orang Belanda dulu waktu orang tua, kalau slordeh udahlah. Slordeh ya, udah nggak mungkin miara mobil bagus. Jadi kalau mobilnya itu, jadi ada satu apa ya? Bukan kepercayaan ya, kebiasaan di dalam hati saya. Kalau mobilnya tuh bersih, larinya kok kayaknya kenceng dan nggak rewel. Padahal kayak sugesti, padahal Sugesti itu, biasa sugesti. aja sebenarnya. Biasa aja. Nah, kalau kotor kayaknya nih mobil kok ada masalah gitu. Iya, betul. Nggak tahu, saya biasa ya. Betul, Saya betul. kalau udah kotor udah. Kadang-kadang kalau misalnya mobil nggak dicuci, ini kayaknya berat banget. Terus Iya, nggak enak macam-macam. banget gitu. Nah, Tapi itu setelah juga. dicuci, rapi, bersih, enak banget dipakainya. Nah, itu gitu. pernah kejadian gini mas. Mobil saya nih yang putih nggak bisa di starter. Terus kok kayak rewel. Terus sering ajak ngomong sama saya. Oh iya saya belum bersihin, saya cuciin, bersihin. Starter gampang aja. Saya bukan ya tahayul nih. Iya. Cuman saya pikir caranya karena kita ingin dia hidup, aura kita tuh membantu energi Iya, di mobil betul. itu. Jadi waktu selasa nggak gitu nggak. Iya. Terus rupanya ininya udah angus, cas hidup. Jadi makanya disuruh tenang kan kalau mobil. Sesuatu itu mengajarkan tenang mas. Ya, makanya kenapa orang kolektor mobil jarang ngasih mobilnya ke orang. Dari mulai bangkunya dia bisa marah loh. Ya, ada loh teman saya bangkunya kerubah. Jangan, gitu kan. Jangan enak posisi. Itu udah kebiasaan. Terus cara koplingannya dia itu, ini mobil nggak enak banget siapa yang pakai kemarin. Kok dia tahu? Ayo. Pernah nggak? Kalau nggak kamu punya motor, ini siapa yang pakai kemarin nggak enak? Karena begitu gaya motor, gaya kopling dia orang lain sama kita beda sama kita. Jiwanya beda gitu. Seolah-olah tuh mesin ada memberitahu kita, gua kemarin nggak enak nih dibawa sama si A gitu, kayak gitu ngasih taunya. Oke. Memang jadi beda. Beda. Ini bukan tahayul tapi sesuatu itu kalau dirawat dengan hati kita perubahan sedikit pun tahu. Iya. Perubahan sedikit pun tahu. Iya. Ini Makanya- emang kita pelajarin juga Om sebenarnya. Jadi kayak kita sebutnya itu adalah science of universe. Jadi tentang ilmu kesemestaan di bahwa semua yang benda mati itu sebenarnya ya secara nggak ininya hidup gitu loh maksudnya. Karena kan semua benda mati ini kan juga asalnya kan juga dari Ya, dari tapi hidup gitu loh. kalau saya nggak sampai ke sana takut mas. Saya hanya begini, sesuatu itu dibentuk dengan teknologi tersendiri dengan cara sendiri. Nah kalau cara ini kebiasaan umpamanya mukul palu tek, tapi kalau palu kecedar kebiasaan, kalau kamu pelan akhirnya kan nggak masuk. Nah kebiasaan itu hanya dia yang biasa tahu, yang merawat. Ya, ada ya. Kayaknya nih gua Betul. sesuatu nih kayaknya gua Benar. gitu ya. Ada pokoknya dia tuh seperti mobil sama kita tuh mengasih tahu ini kurang cocok. Nah, saya kenapa pelek saya banyak itu karena pelek saya itu saya fitting pelek tuh kalau dulu bisa sampai 4, 5, 6 set. Karena kalau belum srek saya nggak akan pasang. Itu. Karena bisa oh ini model sekarang saya pasang cuman saya liatin kok nggak pas ya. Orang bilang bagus gini. Saya nggak percaya sama orang, cuman saya danain mobil buat diri saya. Orang lain terserah. Gaya lu dah, gaya gua gitu loh. Iya dong, iya nggak? Punya stylenya sendiri. Iya, karena gini, saya umpamakan orang bule. Maaf nih ya, dia pakai baju yang agak seksi. Dia tenang aja tuh, apa orang tuh berpikir seksi? Enggak kan? Coba orang-orang yang nggak biasa begitu pakai rok yang tinggian begini. Risih. Terus buat apa? Apa kita naik mobil juga begitu? Nah itu aja patokannya. Om, tadi Om Koko bilang bahwa banyak ditawarin produk dan segala macam gitu ya terkait dengan perawatan mobil gitu. Nah, kalau mau tanya nih Om, yang sekarang dipercaya dan dipakai sama Om Koko untuk merawat mobil-mobil keren ini apa Om?
Gini, saya cerita dulu ya. Dulu pertama saya pakai adalah biasalah. Boleh ya sebutin nama-namanya ya. Dari awal nih dulu. Kenapa nggak ada lain produk lain? Terus kompon merah yang sekarang susah banget nyarinya ya nggak? Karena dulu cara catnya beda. Saya tuh zaman orang lama, dari mulai ngedempul semua saya bisa lakukan. Terus mulai kesini ya. Terus ada beberapa produk yang bagus cuman nggak hilang. Ya. Kita cari lagi nggak ada. Jadi suatu produk seperti makanan Mas, ada satu, saya nggak enak nyebut orang ya, nyebut sukunya. Dia tuh dagang semaunya dia. Oke. Nah, sekarang enak nih kita kumpul, besok nggak jualan. Besok jualan, akhirnya kita yang nungguin dia. Itu keselin, lama-lama sih kita cari pengganti. Itu yang mesti diperhatikan. Kalau kita menggunakan satu produk, itu perawatan atau apa, terputus distribusinya dan kita mencari karena kita butuh, ya itu bahaya. Nah, belakangan ini kan Mas tahu lah, saya nyari, saya bilang Mas, waktu kita ketemu, dia Mas saya cari, memang saya nyari ya, bukan Mas nyari saya loh, saya nyari adalah buat perawatan body, karena saya udah di-stikerin sekarang, sebagian nggak di-stikerin, yang continue. Karena Mas bisa bayangin Mas, satu tempat Zeroni yang Mas kasih, yang saya ke Mas itu dikasih satu, itu kan sebentar doang. Berapa mobil saya kerjain. Karena gampang. nah ini masalahnya. Karena cakep, terus semua. Ya pegel. Ya, tapi habis, masih ada, saya bilang udah. Jadi saya minta Zeroni bagus, tapi minta continue. Ya. Continue-nya itu di pasaran, jadi orang cari nggak susah. Ya. Mas, seperti minuman lah Mas. Ya, itu yang mesti diperkirakan. Dan diperkenalkan ke sebanyak orang. Jadi suatu produk Mas, kalau sudah dipercaya sama orang dan dibutuhkan, itu Mas nggak usah kerja. Biar barang itu yang kerja. Nah, itu Mas harus tanamkan. Jadi Mas mesti cari model kayak saya. Yang orangnya suka. Ya nggak? Itu apa? Ya para pengemudi. Saya itu kan supir Mas. Ya nggak pernah punya supir, jadi saya supir. Jadi kalau lihat mobil, ini orang saya di jalan tuh Mas, kalau udah kotor tuh rasanya ambil lap aja, bawa kanebo. Udah naluri kayak gitu ya. Terus apalagi kalau udah lecet-lecet, udah jamu kompol gitu di lain. Ingin sesuatu itu tetap perfect. Perfect. Terus untuk interior kenapa saya interior harus bagus? Kaca saya bening semua Mas. Karena kalau pakai mobil, maaf ya, bukan apa, terserah, saya juga ada yang pakai. Kalau mobil seperti sport, apa yang jarang dipakai, inner beauty harus membantu cantik. Maaf Mas, tadi saya nggak nyela mobil Mas, nggak. Itu kalau mobil didandani segitu bagus, kalau kaca gelap buat apa? Ya nggak? Berarti yang paling diperlukan dan paling favorit sekarang yang mau gue pakai instant coating dari Zeroni. Nggak enak kalau ngomong begitu, ya nggak. Tapi saya lakukan Mas, tanpa kesini pun Mas, saya sering ambil, saya iseng sampai ke mesin Mas, saya gosokin. Saya karena mesin sama body itu harus sama bagusnya. Orang boleh nggak boleh lihat mesin saya, tapi saya harus tahu bahwa itu mesin bersih. Karena gini, kalau mesin bersih, meling-meling lah ya kalau orang Jawa bilang, itu oli bocor tahu Mas. Air bocor tahu. Kalau udah kotor, lebih gampang kedetek kan kalau ngedetek gampang. Dan kita yakin bahwa pagi-pagi pas ngesek, oh ini kok kotor ya. Kayak tadi itu ada oli, ada apa gitu. Entah kelebihan oli atau apa, kita tahu. Jadi sebetulnya perawatan kendaraan itu kita bisa mendetek lebih awal, lebih dini daripada kalau ada sesuatu. Itu yang paling penting. Nice. Om, the last question. Kalau pesan Om untuk para pecinta otomotif di tanah air, apa Om? Saya sih simpel aja Mas. Kalau kalian mau main mobil sebagai mengaku car antusias atau modifikator atau jadikan mobil itu seperti kalian betul-betul mencintai dan bukan karena hanya buat tampang atau buat prestasinya. Kalian betul-betul memang suka dan rawatlah secara baik. Ya. Nah, bagus mobil yang dirawat gitu. Iya, kalian. Bukan soal seseorang tuh suka mobil terus karena punya uang banyak dan bisa beli mobil banyak. Basi, banyak orang lebih kaya dari kita. Mobilnya berharga ratusan, tapi hanya dikumpulin aja. Memang dia sukanya model gitu. Tapi bagi kita yang masih hanya 1-2 mobil atau hanya 1 mobil, rawat dengan baik. Dan jangan berlebihan. Karena ingat, mobil itu tidak untuk seumur hidup.
kalau kita sudah, maaf nih Mas ya, kalau dari kita sekarang golongan kita staff lah ya, kita hanya baru beli mobil yang biasa umum, kita dandanin enak, kita terus nggak seumur hidup itu dong, kita mau naik lagi. Nah, selain dimodifikasi juga ada nilai value-nya, itu harus dirawat tuh mobil, ya, jangan hanya sekedar ngegas, banyak orang itu, ya. Orang DKI aja sekarang digaji kok supir-supir karena supaya mobilnya dirawat. Kalau cuma dia kerja restoran nggak dirawat tuh mobil. Ya nggak, beda jadinya. Jadi dia emang betul-betul harus sense of belonging, rasa kepemilikan mobil terus. Nah terus kalau mobil banyak juga silahkan lah, saya udah nggak bisa ngomong ya. Tapi kan saya bukan itu, kalau mereka sudah punya gaya sendiri, oke dah, uangnya nggak berseri lagi ya nggak. Kalau kita yang masih nanggung-nanggung, yang bener lah. Jangan sampai keluar uang banyak, nanti nilai jualnya nggak seberapa ya. Banyak, saya udah berapa kali orang ngeluh, gua udah habis 600 juta nih, gua cuma saya ditawar mobilnya cuma 500 juta. Sadar siapa yang salah sih? Ya nggak, orang lihat, inget loh, kalau orang jual mobil, orang mau beli mobil, dia lihat bukan yang sudah dimodifikasi. Dia lihat asalnya apa. Justru malah yang mahal, yang standar-standar itu. Iya, mahal standar. Ya standar dengan terawat ya. Iya, terawat tentunya. Ya kalau standar doang Meyer jalannya sama aja ya kan. Ya kan? Apapun mobilnya kalau dirawat dengan baik ya, seperti bodinya bagus, pelaknya bagus. Pasti nilai jual tinggi. Beda, orang punya value lebih Om. Iya, kita lihat deh mobil sama semua merek yang biasa-biasa di jalan. Tapi yang satu terawat enggak, Mas selalu tahu ini bagus nih, terawat. Itu belum tentu loh, padahal kilometernya bisa ratusan ribu. Betul. Tapi karena dirawat terus, nggak pengaruh. Tapi ini jarang dipakai, cuma jorok orangnya. Coba. Ya, saya nggak nyebutin siapa yang biasa begitu, ya enggak. Ini X anaknya enggak, cuman orang tahu. Berarti artinya, lu jangan cuma punya mobil, tapi rawat tuh mobil juga, gitu maksudnya. Kalau belum bisa ngerawat mobil, nggak usah beli. Nggak usah beli mobil dulu, gitu maksudnya ya. Nggak usah. Makanya orang tua saya betul, kalau mau beli bisa mobil, cuci dulu mobil. Oke. Cuci, rawat dulu. Kalau nggak bisa mobil, saya cuma manasinnya nggak boleh, panasin. Udah 6 bulan baru boleh menyalain. Menarik. Tahun kemudian hanya maju mundur. Tapi mobil harus bersih. Kolong Mas yang dipegang. Sampai sekarang saya kolong. Saya selalu gantung Mas, kalau lagi ngerjain sendiri. Terus kalau kan kotor bawah tuh sering kotor, saya rapihin. Pelajaran itu nempel, pesan itu nempel terus ya Om? Iya, nggak gitu bisa ya? Mas. Saya kalau mobil kotor saya udah ngep aja. Ngep aja. Apalagi udah baret. Oh, udah langsung, betul nih. Nggak bisa. Jadi kebersihan si pangkal. Kita mau sholat aja kalau nggak bersih kan nggak bisa. Nah itu aja. Simple, Mas. Kayak gini simple. Wah keren banget. Tapi kan kalau gini tinggal sadar. Makasih Mas udah digosokin. Besok sisa sedikit ya. Aduh, keren banget. Om, keren banget Om Koko. Makasih Mas. Ini kita banyak banget dapat pelajaran, banyak banget tentang prinsip-prinsip hidup. Kemudian juga ya yang terutama kita belajar dari bisnisnya Om Koko yang mungkin awalnya juga nggak kayak begini ya Om ya. Nggak kayak begini dengan prosesnya kayak gitu kan sampai akhirnya Om Koko bisa punya mobil-mobil yang keren kayak gini, punya bengkel yang keren kayak gini. Jadi buat teman-teman itu tadi bincang-bincang kita sama Om Koko gitu ya. Ini bengkelnya Om Koko nih ada di Casablanca ya. Buat teman-teman yang pengen kesini, lu jangan berpikir bahwa ini mahal. Tadi gue berpikir, iya Om, ini mahal banget gitu. Karena lu ngeliat mobil-mobilnya gila-gila semua di sini. Lu datang dulu, lu buktiin, lu ngobrol sama Om Koko. Ngobrol doang nggak apa-apa Mas. Ngobrol doang nggak apa-apa. Ngobrol doang. Tempat silaturahmi kok, bukan. Malah dikasih minum, dikasih nasi padang loh nanti. Jadi buat lu semuanya datang ke sini kalau misalnya emang lu ada kendala apa, jangan khawatir ya. Semuanya akan ditangani dengan baik di sini dan asik banget dan bener-bener homey banget kayak gitu ya. Terus juga buat teman-teman semuanya untuk tips perawatan mobilnya ya. Tadi Om Koko juga udah cerita, jangan lupa kita juga punya paket Super Glow, kita punya ada sampo ya, kita juga punya interior cleaner sama kita punya instant coating yang bisa merawat mobil lu dengan baik. Itu tadi inget. Saya ingetin. Ya, jangan terus dibilang instan terus dia gosok-gosok gitu ya, pakai tenaga. Pakai tenaga ya, Om. Iya. Entar gosok-gosok kok begini ya, protes. Ya, enggak. Perlu tenaga lah dikit. Siap. Ya, jangan jadi salah lagi. Siap. Jadi pesan terakhirnya adalah tadi Om Koko bilang kita harus berbagi sama orang gitu ya. Jadi jangan pernah takut, rezeki itu bisa datang dari mana aja dan tentunya yang paling intinya adalah rawat atau kalau lu pengen memiliki sesuatu, milikilah yang lu suka dan jangan lupa lu rawat
Nah gitu. Om, thank you banget udah kita ngobrol-ngobrol. Makasih banget Om, makasih banget, makasih banget. Oke, thank you. Ya, sama-sama Mas. Saya seneng aja. Tapi ini Pak, kalau mau ke sini tuh Om Koko paling suka gorengan. Jangan, tambah gemuk. Sepak ceper. Sini bawa aja gorengan. Jangan. Datang aja udah, saya siapin dah. Oke guys, gitu aja dari kita. Jangan lupa subscribe channel kita di Zerone Japan. Kalau lu suka, lu bisa like dan lu bisa share ke teman-teman lu semua. Oke, sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Om Koko kan bisa dibilang sebagai kolektor mobil lah ya, karena bahkan di sini ada ulang lagi ya. Gak apa-apa Mas, nanti saya terusin, nggak tenang aja. Santai.